Untuk Bu Herniati dan Bu Metra kita tunggu dulu yang lainnya ya, teman yang lainnya. 5 menit mungkin kita akan mulai lagi, 16:05.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bu Metra, Bu Ani, Bu Anggi, Bu Lela, dan juga Bu Anggi. Bu Herniati ya. Baik, kita akan mulai. Ini adalah pertemuan terakhir kita ya, Ibu-Ibu. Jadi mungkin nanti tidak akan ada lagi tuh web untuk karya tulis ilmiah. Namun diharapkan karena memang masih berlanjut hingga 19 Desember kalau tidak salah, diharapkan Bapak Ibu dalam rentang waktu tersebut semoga dapat memenuhi ya apa yang menjadi standar ya, standar permintaan UT untuk karya tulis ilmiahnya. Baik, saya awali dialog dulu. Mungkin barangkali di sini ada yang ingin curhat mengenai kesulitannya gitu ya, Bu Herniati, Bu Metra, Bu Lela, Bu Anggi, Bu Tuti, Bu Ani, mangga. Saya tidak sempat balas karena hari ini saya maraton, Bu. Mengajar dari pagi, jadi satu pekan kemarin saya ada kegiatan terus-terusan pindah. Oke, baik, mangga. Saya dulu mungkin Pak ya. Oh, baik Bu Herniati, mangga. Sebetulnya sih saya udah banyak curhat sama Pak Trisna nih lewat Japri. Ya, itu terus gimana Pak saya solusinya? Berarti kan di lembar bebas plagiat saya udah ngirim, tadi udah saya edit. Berarti yang di lembar bebas plagiat saya cuman adanya ya lembar itu lah. Terus tapi untuk karya ilmiah saya yang udah saya revisi dari awal sampai akhir itu saya nggak bisa masukkan ke tugas 4. Bu Herniati di sini pakai ini nggak, pakai laptop nggak? Pakai, ini sekarang lagi pakai laptop. Bisa coba share screen uploadingnya Bu. Nanti saya koreksi karena saya diskusi dengan beberapa tutor ada kesalahan dalam uploadingnya biasanya. Bisa share screen gitu tidak Bu? Berarti tadi kan sudah saya edit, saya tarik kembali Pak yang tugas karya ilmiah yang saya jadikan satu di lembar bebas plagiat itu. Apa saya kirim ulang? Sekarang kirim ulangnya ke yang tugas 4-nya itu Bu, yang di atasnya. Yang di atasnya? Yang di atas upload lembar plagiasi kan ada upload untuk tugas. Coba kita sama-sama bareng. Itu saya bingung, itu kemudian muncul apa itu UELA gitu ya. Merah. Biru. Biru. Yang biru itu loh. Coba boleh saya lihat Bu. Aduh, saya share screen-nya bisa apa enggak ya Pak ya? Nah. Sebentar. Mungkin yang lain ada yang mau curhat dulu, silahkan sambil menunggu saya ya. Iya. Terima kasih. Baik. Nah, untuk Bu Herniati, saran saya coba Bu di filenya, nama file Ibu ya, nama file karya karya tulis ilmiahnya, coba ganti sedikit, misalnya karya tulis Bu Herniati dalam kurung 2 atau 3 gitu ya. Oh, nama filenya? Iya, karena kalau nama filenya sama, tadi saya diskusi itu, kalau nama filenya sama, itu tidak bisa terupload. Nah, jadi itu mungkin berarti ini untuk tugas yang web 4 itu emang nggak kayak biasanya ya Pak ya? Uploadannya itu ya? Iya. Terus ada bahasa Inggris itu apa, agree or disagree gitu ya? Iya. Itu saya bingung, apa yang mesti saya klik? Baik. Oke, Apa barangkali mungkin dari teman-teman yang sudah upload, mungkin bisa ngajarin saya ya? Supaya bisa terupload, caranya gimana gitu. Nanti saya ganti filenya. Baik. Terima kasih Pak ya. Ini saya sama-sama Ibu. Ya. Baik. Angga, silakan yang lain ya. Ya. Barangkali dari yang lain, Bu Lela di sini udah ada, Bu Anggi, Bu Tuti, Bu Ani, Bu Krisnia. Nah, oke. Ada yang mau dikemukakan, curhat dan lainnya, silahkan. Pak, saya Pak ingin bertanya. Ya, bolehlah, bangga. Silahkan. Masalah karil ini ya Pak, kan karil yang sekarang ini berbeda dengan karil yang UT tahun-tahun sebelumnya gitu ya Pak ya? Iya, tahun-tahun sebelumnya nggak ada karil. Ini baru banget. Iya,
Mhm. Jadi tahun-tahun yang sebelumnya itu katanya Karil itu kan uploadnya di Karil UT ACID katanya ya. Iya. Jadi untuk yang sekarang ini kita cukup upload di e-learning ini saja, yang di Tugas e-learning ini, atau di e-learning dan di Karil UT ACID gitu Pak. Oh, untuk yang sekarang kita hanya upload di e-learning-nya saja. Jadi di tugas 4 KB berapa itu tuh 11 berarti ya? KB 11 dan nanti KB 13 yang finalnya. Iya. Ya, Jadi cukup di e-learning ini saja ya Pak ya? ya cukup Uploadnya. di e-learning. Cukup di e-learning saja. Tidak perlu di yang dulu ya, apa namanya, ada site tertentu ya. Iya. Ya. Iya, Pak. Baik, sama-sama Bu Lela. Mangga dari yang lainnya. Bu Lela ada kesulitan ketika mengupload? Tidak Pak, kalau Hmm. ketika itu tidak ada kesulitan, cuman kan kemarin sudah dikoreksi sama Bapak plagiasinya 61% apa gitu ya. Jadi harus apa namanya paraphrase ya. Ya, Nah, paraphrase. Betul. yang saya bingung tuh apakah paraphrase itu ada tekniknya atau kan katanya paraphrase itu kita ganti gitu ya kata itu apakah kita ganti dengan kata-kata kita sendiri atau bagaimana itu Pak? Atau mungkin ada caranya, tekniknya seperti itu? Oke. Dipakai cara kata-kata sendiri juga boleh. Ada teknik lainnya, nanti kita akan bahas ya Bu ya sedikit. Nah, Makasih. ya. Tapi udah Ibu coba ganti lalu upload ulang nggak? Belum? Belum, yang Oh belum. kemarin. Ya, baik. Nggak apa-apa. Iya. Baik. Siap. Terima kasih Ibu. Ya. Ya, dari yang lainnya, mangga silahkan. Mangga itu silahkan ya. Maaf saya terbiasa di Jawa Barat jadi pakai. Oke, mana ya share screen. Bu Anggi, barangkali Bu Ani, Bu Tuti, Bu Krisnia, silahkan. Kalau mau ada yang disampaikan, jangan sungkan ya. Oke, Bu Metra tadi kelempar kayaknya. Mana ya? Share screen. Sebentar. Baik Bapak Ibu, Ibu-ibu semua di sini, saya izin untuk mengingatkan kembali mungkin ya untuk permulaan dari web kita yang terakhir ini, saya izin mengingatkan kembali bahwa kita sudah menempuh, lebih dari setengah perjalanan ya, karena sudah di 10, lalu sekarang ini adalah 11 dan 12. Nah, di mana di tugas 11 dan 12 itu harus masih ada bantuan untuk web dan juga nanti untuk pekan selanjutnya, itu hanya diskusi dalam e-learning saja, tidak ada web. Ya, nanti kalau misalkan untuk 14 ini ada upload dari artikel yang final yang lolos dalam, semuanya ya, semua aspek. Yang pertama itu, sesuai dengan format, yang kedua itu tingkat plagiarismenya kurang dari 30% atau paling besar itu 30%, dan juga yang ketiga minimal menggunakan 10 referensi, yaitu salah 5 di antaranya yaitu artikel ilmiah, lulusan terbitan 5 tahun terakhir. Kalau misalkan Bapak Ibu belum memenuhi 3 kriteria tersebut, maka di tugas 14 ini Bapak Ibu harus terus-terusan pokoknya mengupload tugasnya di tugas 4 agar tahu tingkat plagiarismenya berapa. Oke. Sedikit saya bahas dulu barangkali nanti supaya tidak tersesat. Nah, ini yang sebetulnya saya saya ingin tegaskan kembali bahwa kita sebelumnya udah melaksanakan pekan lalu kita udah melaksanakan web 3, saya sudah kirim mana yang menjadi rujukan atau yang jadi istilahnya contoh format penulisannya, dan juga saya juga sudah perbaiki, sudah kirim koreksi setiap masing-masing dari semua peserta
mata kuliah ini. Namun di sini banyak yang mengupload tugas 4 di tugas 11 ini, tetapi tidak memperbaiki dulu secara mandiri karena saya lihat beberapa orang itu sama dengan yang diupload sebelum saya koreksi itu yang ada di komentar. Sama persis saya lihat. Makanya untuk tugas yang 11 ini saya belum berani nilai karena saya apa ya, tugas 11 ini penilaiannya berbeda dengan tugas sebelumnya. Nanti saya perlihatkan gimana penilaian di apa ya, di e-learning-nya tutor, itu seperti apa, supaya Bapak Ibu juga bisa menjadi apa ya, bisa menjadi pertimbangan bahwa saya ingin meluluskan semuanya, tapi juga saya terhalang dengan beberapa kriteria yang harus atau yang harus dipenuhi oleh seluruh mahasiswa karya tulis ilmiah. Oke, ini yang sudah Bapak Ibu laksanakan dan akan Ibu laksanakan. Oke, yang selanjutnya yaitu ini kita di web 4 ini akan ngapain? Membahas tugas beberapa artikel yang telah diunggah, menyimpulkan secara umum kelebihan dan kekurangan, lalu memfinalkan artikel ilmiah. Saya harap di web 4 ini sebetulnya semuanya clear, semuanya tidak ada lagi apa ya, tidak ada lagi hambatan sehingga untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa melaksanakan sendiri ataupun jika ada hambatan itu tidak terlalu hambatan maupun juga kesulitan-kesulitan yang krusial ya, yang sulit. Capaian hasilnya. Ini nanti di KB 13 Bapak Ibu akan saling berdiskusi kelebihan dan kekurangannya. Terus juga ada, nah di terakhir ini unggah artikel final. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana apa ya istilahnya jendela e-learning di tutor ya, biar menjadi perhatian untuk Bapak Ibu semua di sini. Mangga barangkali silahkan, barangkali di sini ada yang mau menyampaikan pendapat dan lainnya. Sambil saya share screen, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan ya Pak Ibu. Nah, sebentar saya perlihatkan dulu. Sebelas. Nah, Bapak Ibu, jika ada yang tadi seperti Bu Herniati, nanti bisa dilihat dulu, diperhatikan dulu baik-baik cara mengunggah tugas ini. Adapun, nah ini kan ada 3 ya. Yang pertama judul abstrak dan kata kunci ini saya rasa mudah sekali. Jadi Bapak Ibu tinggal maaf, sudah terlihat tampilannya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Terima kasih. Jadi di sini saya lihat masih belum semuanya ya yang menuliskan. Jadi di sini hanya menuliskan judul, menuliskan abstrak, copy paste aja langsung dari artikelnya, lalu kata kuncinya, keywordnya. Nah ini udah beberapa udah sip sesuai dengan perbaikan kemarin. Lalu di sini Bu Herniati ya. Nah di sini dulu. Untuk lembar pernyataan ini mohon untuk tidak mengupload tugas lain selain lembar pernyataan ini, bebas plagiasi yang sebelumnya saya share di WhatsApp atau Bapak Ibu bisa download di sini. Jadi kita lihat ajuannya. Nah, ajuannya hanya untuk scan plagiasinya saja, tidak ditambahkan tugas. Jadi diharapkan hanya seperti ini saja. Meskipun misalnya nanti ada perbaikan dan lainnya, saya harap untuk lembar plagiasi itu kita bisa selesai Sabtu atau Minggu ya besok. Jadi ringan bagi Bapak Ibu semua di sini. Nah, adapun yang ini, nah ini saya perlihatkan beberapa rubrik penilaian yang harus tutor nilai. Sini ada 7 mahasiswa yang sudah ini. Namun saya tadi lihat yang Pak Diki itu masih mengupload yang sebelumnya. Jadi belum diperbaiki baik itu formatnya maupun hal lainnya yang sudah saya komentari.
Nah, di sini ketika saya mengklik nilai, jadi Bapak Ibu biar kita saling mengerti gitu ya. Di sini saya perlu mengisi rubrik. Nah, rubriknya kan ini kalau status artikel karya ilmiahnya kalau belum dipublikasikan, nah karena belum dipublikasikan semuanya, itu saya kasih 0. Tapi di sini yang menjadi perhatian tuh yang ke bawahnya. Yang pertama, tata tulis, ukuran kertas, tipografi, kerapian ketik, tata letak, jumlah halaman. Ini yang harus diperhatikan dan sebetulnya sudah di-clear-kan pada saat web 3. Di mana saya sudah mengirim, cara menulisnya seperti apa, template-nya seperti apa, silahkan tinggal ganti saja kata-katanya dengan isinya dengan karya tulis Bapak Ibu di sini. Jadi ukuran kertasnya di sana kan A4, tipografinya bagaimana, kerapian ketiknya bagaimana, ketika judul-judul itu jangan di tengah, tapi harus di pinggir. Terus juga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, biar saya nanti bisa dimaksimalkan. Maksudnya tidak ada bahasa-bahasa yang ini ya, non formal. Jadi nanti ketika udah benar, saya kasih di sini 5 juga berani gitu ya. Lalu kreatif, inovatif, dan bermanfaat bagi masyarakat, itu bisa dilihat dari judulnya semuanya, dan juga abstrak. Nah, lalu keaslian gagasan, nah ini keaslian gagasan kan saya merujuknya pada plagiasi. Jadi kalau Bapak Ibu plagiasinya sudah kurang dari 30%, ya saya akan kasih 5. Maaf, sangat sesuai berarti 7 ya. Saya kasih 7 poin di sini kalau misalkan udah kurang dari 7%. Makanya saya untuk tugas 4 ini tidak langsung saya nilai. Lalu kejelasan pengungkapan ide, sistematika pengungkapan ide itu dilihat dari seluruh bagiannya, baik itu pendahuluan maupun metode, hasil dan pembahasan maupun simpulan dan saran. Yang memang semuanya kan harus ada menyertakan apa gitu ya. Terus juga kesesuaian judul dengan tema, kebaruan topik dan gagasan atau gagasan dan fokus bahasan yang dipilih. Ini saya berani kasih nilai 11 ya kalau saya lihat dari judul dan abstraknya sudah menarik sesuai dengan apa yang saya koreksi sebelumnya. Kesesuaian informasi dengan acuan yang digunakan, keakuratan data informasi, ini dilihat dari pembahasannya. Nah, kalau misalkan di pembahasannya nanti ada banyak pengutipan, ya pokoknya menyertakan pengutipan di hasil dan pembahasan, itu saya akan kasih 6. Tapi kalau misalkan tidak ada pengutipan sama sekali di hasil pembahasan, itu saya bisa kasih cukup sesuai 4,56 atau bahkan 1,2 ya. Lalu kemampuan menganalisis, mensintesis, kemampuan menyimpulkan bahasan. Nah, pokoknya ini 3 ini disesuaikan dengan hasil dan pembahasan. Nah, kalau memprediksi dan mentransfer gagasan untuk dapat diadopsi, ini juga hasil dan pembahasan maupun simpulan saran. Lalu ini yang paling penting daftar pustaka, harus diperhatikan maupun daftar pustaka buku minimal 5 terbitan 10 terakhir. Nanti saya komentari dan saya kasih feedback-nya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita yang mau dilihat siapa dulu nih? Ada yang mau mengajukan biar kita sama-sama lihat dan komentar. Mangga dari yang sudah di sini siapa dulu? Ada yang mau? Oh, Bu Herniati belum pernah upload di sini. Berarti Bu Herniati harus ikutin yang ini nih, Bu. Yang mana, Pak? Yang ininya dulu ya, sebentar. Yang slide ininya, Bu, dibaca dulu baik-baik. Nah, yang iya mengunggah artikel final, tombol add submission, tombol dan lainnya. Karena berbeda dengan yang sebelumnya. Iya, yang kemarin-kemarin berbeda. Nah, di sini dan lainnya. Berarti kan ini tadi kan file name-nya udah saya ganti, Pak ya. Nanti saya coba lagi deh ya, setelah saya baca itu.
Baik, kemarin baik. saya nggak baca yang itu gitu ya. Baik, baik. Tapi kalau masih tetap sulit, gimana Pak? Nah, kalau masih tetap Itu sulit, udah saya perbaiki tuh, sudah saya revisi. Ya perasaan saya udah betul, udah maksimal menurut saya. Saya nggak tahu. baik, baik. Kalau Ternyata nggak terupload gitu loh. Siap. Kalau misalkan masih Soalnya itu belum jelas, ini pahitnya gitu ya. Mudah-mudahan sih tapi ini udah harus Bu, harus upload di. tapi caranya gimana ya? Coba kalau misalkan Ibu masih kebingungan, aduh, Pak Diki lagi apa itu? Bentar. Kok 4 ini saya kirim yang lebih nampak jelas mungkin dibanding yang itu. Oke, nah Ibu bisa ikutin dulu panduan ini ya. Kalau Berarti nanti yang dikirim dalam bentuk apa nih Pak? PDF atau Word atau kayak kemarin Word dan PDF? PDF satu file aja Bu, satu file aja, PDF atau ya PDF aja, PDF atau Word juga nggak apa-apa. Ya. Itu. Nanti Oke, saya sama-sama. coba lagi, Pak. Ya. Siap. Mudah-mudahan berhasil. Amin Bu. Kalau ada apa-apa kabarin aja ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, kita bahas dulu yang siapa. Silahkan Bapak Ibu yang di sini yang sudah upload. Kita saling melihat mungkin ya. Aduh, nah ini nih. Dari Bu Rahayu sedikit lagi 45, Bu Krisnia harus diparaphrase lagi, Bu Lela harus diparaphrase lagi, Bu Metra harus diparaphrase lagi, Bu Ani, Pak Diki harus diparaphrase lagi. Di sini ada Pak Diki tidak? Oh, enggak ada. Bu Ani ada? Halo? Oke, Bu Metra ada di sini? Ada, Pak. Tadi Bu sempat Metra. hilang. Iya. Baik, kita coba. Pak. Saya izin dulu untuk melihat yang ini ya, yang 72%. Di tampilan Bu Metra ada kayak gininya, ada bahwa apa namanya artikel Ibu plagiasinya apa namanya bernilai 72%. Ada? Atau enggak ada? Kalau ada, Ibu tinggal klik aja persentasenya ya. Ibu tinggal klik aja persentasenya lalu nanti sebentar. Ini memang turnitin itu agak berat, jadi karena ketika upload itu harus menunggu 10 sampai 20 menit agar keluar persentasenya. Oke. Nah, di sini tadi Bu Lela bertanya gimana nih cara memparaphrase katanya. Cara memparaphrase ini kalau misalkan yang seperti ini kan tidak bisa diparaphrase ya, kemampuan membaca dan menulis permulaan. Caranya bisa dibalik aja, kemampuan menulis dan membaca permulaan ya. Itu bisa dibalik gitu, coba tapi harus semuanya dulu selesai, dirubah baru diupload lagi. Atau yang seperti ini, kan ini panjang nih. Misalnya, nah, maka dalam penulisan dikenakan. Nah, ini panjang, terindeks plagiasi. Kita Ctrl C aja, Ctrl C aja. Lalu di sini saya nanti akan kirim 3 spinner, ya, 3 spinner untuk istilahnya membantu Bapak Ibu untuk mengeditnya. Sebentar. Aduh, loading. Coba yang ini aja deh. Saya udah Ctrl V tapi belum muat. Sebentar. Ctrl V. Paste. Aduh. Mati ya. Bentar ya, putar-putar.
Biasanya pakai yang ini. Ntar nge-scroll ke atas aja ini sampai sama pakai sekarang. Nah ini ya, paste. Kok nggak muncul terus? Saya ingin coba simulasikan tapi ngelot. Biasanya kalau di paste di sini kayaknya berat atau apa ya? Paste itu langsung muncul tulisan yang tadi di copy, lalu di bawahnya itu ada saran perbaikannya. Biasanya perbaikannya tuh terkait dengan disinonimkan, ya, sinonim dari hasilnya. Nah ini kalau misalkan kalau misalkan Bu Metra sendiri bisa kalau misalkan nanti apa namanya 3 software ini saya kirim tidak berjalan, Bu Metra bisa juga atau Bapak Ibu di sini bisa copy juga ke apa namanya Google Translate ya. Ini juga salah satu cara yang bisa dipakai untuk penulis-penulis artikel, biasanya nulis di sini juga. Jadi yang tadi sebentar kayaknya nggak ke copy atau apa ya. Ini kan saya copy nih. Kontrol. Nggak copy nih. Download dulu gitu. Run queue. Nanti ibu-ibu di sini kalau misalkan udah diperbaiki, yang merah-merah yang berwarna ini yang pakai stabilo ini di paraphrase lagi, nanti upload ulangnya dengan nama file yang berbeda. Misalnya Bu Metra ini upload file dengan nama apa nih? Tugas 4 PDF dengan nama file yang tugas 4 dalam kurung misalnya 1 atau 2 kurung tutup. Upload lagi yang ininya, yang tugas 4-nya hapus. Nanti akan muncul lagi persentase yang baru. Ya, persentase yang baru sesuai dengan tugas barunya. Kok ini saya nggak bisa copy ya? Susah. Nah, saya coba copy di luar dari share screen-nya. Tapi ini teks, Bu, bukan gambar. Iya, teks, Pak. Teks di Word di PDF kan, Pak? Oh, ini tidak bisa saya copy. Yang ini coba terus. Gimana lagi, Pak? Coba ya. Nah, ini bisa nih kayaknya nih. Ini nih bisa nih. Ini kan tadi sampai deskriptif kalau nggak salah stabilo merahnya tuh. Coba sampai deskriptif dulu deh. Nah, nanti dimasukkan ke sini.
Kalau di kopinya dari Word itu Word asli yang Bapak Ibu tidak bisa dirapihkan seperti ini. Oke. Ini yang keluarnya, yang munculnya, tapi ini bisa menjadi rujukan, tapi baca lagi karena barangkali tidak sesuai ya. Misalnya hingga, nah maka diganti dengan sehingga. Sehingga dalam perihal ini selaku guru kelas 2 sekolah dasar ini kan berbeda. Berbeda sedikit-sedikit ya, meskipun satu kata yang biru ini, tapi ini akan mengubah tingkat plagiasi yang tadi. Misalnya tadinya asalnya di sini merah semua, itu jadi tidak berwarna nantinya kalau misalkan dipakai spinner ini. Tapi harus disesuaikan lagi apakah sinonim yang disarankan oleh spinner ini cocok atau tidak. Ya. Begitu. Atau ketika ragu, tuh kan bisa diganti prosedur. Jadi harus dilihat lagi, misalnya ini hingga nih. Hingga apa ya diganti. Nah, sehingga dalam perihal ini, saya mau ganti deh sama sehingga tentang nggak nyambung. Sehingga dalam perihal ini selaku guru kelas 2 sekolah dasar pembelajaran atau aktivitas belajar mengajar wajib memilah. Kan di sininya bukan wajib ya, harus. Tapi di sini kan wajib. Mesti, misalnya mau diganti sama mesti memilah serta memakai tata cara pendidikan yang dikira sukses. Nah, dikira nggak enak nih, kayaknya saya nggak suka. Nah, diduga sukses gitu. Prosedur yang sesuai serta dikira, saya nggak suka kata dikira. Diduga sukses buat siswa kelas 2 dalam pendidikan MMP merupakan tata cara SAS. Tata cara yang digunakan periset. Nah, periset ini saya ini kan asalnya apa? Peneliti, periset nggak apa-apa, saya suka kata ini. Dalam riset ini merupakan tata cara deskriptif. Oh, tata caranya bukan tata cara ya, tapi prosedur. Nah, karena ini metode kan. Metode kan kata lainnya prosedur. Ini kata aslinya metode, ini prosedur. Deskriptif. Karena digunakannya prosedur ini kata aslinya apa ya? Seluruh hasil. Oke, klik aja, pilih seluruh aja. Sebab seluruh hasil yang ditemui sepanjang. Selama itu kan sepanjang. Proses riset hendak dipaparkan secara deskripsi. Ini nanti copy, ganti kalimat yang ibu yang tadi. Nah, jadi ketika nanti kalau sudah semuanya dari awal sampai akhir, ini yang stabilonya udah diganti sama yang spinner itu, ya dengan dibaca ulang. Nanti ketika diupload ulang di sini, biasanya turun drastis, ya. Kalau pengalaman saya ngebantu nulis tuh kayak gitu, mahasiswa saya. Terus juga saya pakai spinner itu tuh langsung misalnya 63% turun drastis, jadi ya semoga kurang dari 30% itu. Oke, gitu Bu Metra. Nanti saya kirim ininya spinner ID ke WhatsApp ya. Bisa gunakan ini atau ini. Silahkan coba-coba saja. Oke, kita lihat yang Bu Metra dulu. Ini format penulisannya. Oke, sudah bagus. Oke, sudah bagus. Ininya Bu ya, ini geserin ke sini ya. Sintetiknya geserin agar lurus. Pendahuluan sudah bagus. Saya kalau masalah konten saya cukup tidak permasalahkan. Tapi karena memang tidak diminta juga oleh UT-nya, yang diminta oleh UT itu sesuai formatnya, lalu plagiasinya kurang dari 30 dan menggunakan 10 referensi. Ini kalau saran saya
tambahkan lagi ya Bu ya, apa namanya, referensi-referensinya, pengutipan-pengutipan di pendahuluannya agar semakin kaya. Tidak hanya Nur Hamzih saja dan KBBI. Oke, metode penelitiannya sama kayak gitu ya. Kan ini merah semuanya dari awal paragraf sampai akhir paragraf. Masukin ke spinner, baca lagi, copy, nanti hasil finalnya, copy ininya, final teksnya, masukkan ke itu, yang asalnya hapus. Ya, kayak gitu ya, Bu Metra, dapat dipahami? Ibu-ibu, Bisa, Pak. oke, Bu Coba Lela. dulu, Pak. Ya, Bu Lela dan yang lainnya juga gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan apa namanya, ada merah-merah atau warna lain lah, kan tidak hanya merah, biru dan lainnya dari hasil Turnitin ini. Jadi dari teks originalnya, file aslinya coba kopikan ke spinner, dari Word aslinya kopikan ke spinner, lalu nanti baca lagi adjust-nya, di sini di adjust-nya bisa diganti-ganti biar sesuai gimana yang dipilih. Misalnya ini kan tadi kalau pakai Alkisah nggak enak, ini bukan bercerita ini ya, fiksi, berarti sehingga pilih-pilih saja yang sesuai. Sehingga nanti di final, kalau ininya udah adjust-nya udah enak, copy aja final teksnya lalu masukkan ke file aslinya. Oke. Ini kerangka pikirnya juga sama. Ini bagus nih. Bu, ini Bu, kerangka pikir kasih tulisan gambar berapa ini? Sebelumnya nggak ada gambar kan? Nggak ada, berarti di sininya tulis gambar 1 titik kerangka berpikir. Ya. Kasih judul di atasnya, gambar 1 titik kerangka berpikir. Nah ini juga ya, yang warna ungu ini dari awal kalimatnya aja masukkan ke spinner. Itu lebih cepat dibanding membuat sendiri. Terus pilih adjust-nya diatur-atur dulu. Lalu nanti ganti ya. Final text-nya yang di sini muncul, kopikan, ganti yang ini nih, paragraf yang ungu ini. Paragraf yang ungu, hijau, dan lainnya. Namun saran saya ketika untuk spinner ini, masukinnya satu paragraf. Karena kalau misalkan semuanya langsung di satu bagian, itu nanti agak berat dianya memprosesnya kurang bagus. Oke, ini dari struktur penulisan udah bagus banget ya, udah bagus banget, maksudnya sesuai format. Jadi ini tinggal dilakukan paraphrase. Nah, ini ada judulnya Bu, gambar. Kalau yang tadi nggak ada ya. Nah, lupa. Nah, ini oh iya, kalau gambar itu di bawah ya judulnya ya. Jadi tadi gambar 1 kerangka berpikir ini di bawah. Tapi kalau untuk tabel itu di atas. Ini udah bagus, tabel 1 hasil. Nah, langkah lebih baik si tabel ini satu baris. Jadi tabel 1 hasil nilai kondisi awal kelas 3 semester 1 SDN 7. Ulasannya bisa nggak di sini? Ya, di satu bariskan, tidak ke bawah. Tidak 2. Ini kan kurang elok dilihatnya. Gambar ini sangat membantu agar memenuhi, ini juga ya ulasannya di atas, agar memenuhi karya tulis ilmiah yang diminta UT, yaitu 10 sampai 15 halaman. Nah, saya masih belum menemukan kutipan di hasil dan pembahasannya nih. Ini nih. Ada kutipannya nggak Bu? Tambahkan ya Bu Metra ya. Di pembahasan Ya, ya di Pak. sini ya. Artikel dari artikel dan lainnya. Nah, ini berarti harus coba kita lihat referensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Masih kurang Bu. Kurang 1. Harus 10 kan? Ya, Pak. Ya, harus minimal 10. Minimal 10. 5 di antaranya adalah artikel keluaran terbaru. Ini artikel, ini artikel. Kalau artikelnya udah memenuhi, udah lebih dari 5. Tetapi jumlah seluruh dari referensinya masih kurang dari 10. Terus referensi ini harus menjadi kutipan. Saya tadi tidak menemukan Sheila. Ada?
Oke, itu ya. Jadi semua yang ditulis di sini harus ada di atas, baik itu di pendahuluan, di metode atau di pembahasan. Oke, gitu saja mungkin. Dari yang lainnya silahkan, ada pertanyaan sampai sini? Mohon maaf Pak, mau bertanya, kalau Baik. saya yang referensi itu tak ambilkan dari daftar pustaka di PKP, enggak apa-apa kan ya Pak? Karena kan karir saya dari PKP. Oke, baik. Enggak apa-apa. Ini dengan Bu siapa? Salimatul Halia Pak. Oke. Wah, Bu Salimatul udah bagus ini, plagiarismenya udah kurang dari 27. Ya kemarin dari 9 pagi sampai jam 5:30 itu editnya. Luar biasa. Kita lihat ya Bu ya. Itu tidak masalah tapi asal ada di isinya. Coba lihat yang Bu. Saya izin ya Bu ya. Teman-teman yang lain juga di sini belajar. Lalu barangkali dari teman-teman ada yang mau dikomentari, ditanyakan, silakan jangan sungkan. Jangan sampai web ini berakhir tanpa menghasilkan apa-apa. Saya Pak, Oke. saya mau tanya. Oke. Baik, siapa ini? Herniati Pak. Oke, Bu Herniati. Monggo. Saya mau tanya, kan kalau misalnya misalnya nanti halamannya itu dirasa kurang gitu ya. Kurang dari 10, Bu. Kemudian, misalnya. Terus tadi kan saya minta maaf ya, saya lihat punya Bu Metra itu kan tadi ada tabel hasil ya, tabel hasil yang misalnya anak nama ini hasilnya nilainya segini kan gitu. Kalau kemarin Pak Trisna kan di karya ilmiah itu kan jangan menyebutkan nama sekolahnya gitu karena itu privacy. Nah, itu berarti untuk data yang seperti itu bisa ditampilkan apa enggak, Pak? Nah, yang tadi ini bagus Bu Herniati, terima kasih banyak. Yang tadi juga Bu Metra itu bisa ditampilkan tabelnya, namun betul nama sekolahnya tidak dituliskan, dan juga untuk nama siswanya ganti aja, tulis misalnya kan tadi Adi itu tulis aja namanya jadi sampel 1. Terus Afgan misalnya kan, Afgan itu setelah Adi misalnya. Jadi sampel 2. Jadi tidak menuliskan nama siswa. Oh, Ya. misalnya siswanya ada 15 gitu ya kan, kalau di PKP kan emang disebutkan ya sebagai lampiran kan. Kalau di Karil nggak boleh. Ada 15 siswa berarti sampel 1 hasilnya sampai sampel 15 gitu. Betul, gitu. sampai 2, sampai 3. Jadi di nama itu disamarkan ya. Di nama itu disamarkan jadi, atau bisa sampel 1 atau siswa A, siswa B, siswa C, itu nggak masalah. Gitu. Yang pasti diganti dengan nggak boleh menyebutkan nama. Oke, makasih. Oke, terima kasih Bu Herniati. Tadi saya nggak ngeh tentang itu. Makasih banyak. Oke, itu bisa dimasukkan ya, biar memenuhi halamannya. Oke, ini udah bagus banget Bu Salimatul. Coba kita lihat ya, Anugrahayani. Nah, ini nanti akan diperiksa nih sama saya akan nilai. Jadi untuk karil ini ada 2 penilai. Nanti dari saya maupun dari pengelola jurnal yang dituju dari UT-nya. Ya, jadi biasanya dosen itu memegang mengelola jurnal juga. Nah, untuk hasil nilai dari saya harus selaras dengan hasil nilai dari pengelola jurnalnya. Salah satu penilaiannya yaitu menyamakan apa yang dikutip dengan apa yang ada di daftar pustaka. Coba kita lihat yang tadi ya, yang tadi saya juga kritisi yang Bu Metra itu enggak semuanya ada diisi. Nah, coba Anugrahayani, apakah di Bu Salimatul itu di bawah ada Anugrahayaninya? Rianto. Tuh enggak ada Anugrahayaninya Bu. Bu Salimatul. Harusnya Anugrahayaninya tuh ada di sini. Ya. Ada Pak, itu tadi kelihatan. Mana? Itu Aismawati yang ke berapa tadi ya? Yang ke 1, 2, 3. 6 Oh, apa ini. Iya. Ini berarti
Astrining Tias, Christine, Anugrahayani itu Bu. Berarti namanya yang di depan ini nih, Astrining Tias, DKK. Di atasnya 2018. Nah, baik. ininya ya. Ya, Isi, ininya. Nah, iya. Nama yang paling pertama. Jadi sama halnya dengan ketika ada orang lain mau merujuk artikel yang Bu Salimatul ini buat, dia tidak tulis Nugraha 2022, tetapi Halia 2022, Halia dan kawan-kawan 2022. Ya. Karena penulis yang pertamanya kan Ibu. Ini juga sama. Anugraha ini kan penulis ketiga. Berarti yang ditulis di sini yang pertamanya. Oke, gitu ya Bu ya. Itu satu. Terus Iya, Pak. Pinayu. Coba Pinayu. Saya suka dengan artikel Ibu. Ini banyak banget kutipannya. Pinayu. Pinayu. Pinayu juga. Mana nih Pinayu Bu? Nah nanti apa namanya? Penilai pengelola jurnal yang di sana itu akan menilainya seperti ini. Karena dia menganggap bahwa hal-hal terkait dengan format, terkait dengan isi, itu sudah clear sama saya. Jadi dia akan memeriksanya kayak gitu, scanning kayak gitu. Pinayu, di sini nggak ada pinayunya. Nah, jadi pinayu yang ini masukkan ke daftar pustaka, ya Bu ya. Ini nih, Pinayu 2015. Di bawah nggak ada Pinayu. Nah, cara cepatnya, dia akan memeriksa seperti ini. Saya kalau sebagai pengelola jurnal, biasa memeriksa seperti ini. Pinayu. Nah, kan di sini ada Pinayu. Nggak ada lagi ini Pinayu. Berarti ini tidak sahih, ya, kalau secara hadis. Gitu. Itu ya, Bu. Yang lainnya juga perlu diperhatikan. Nah, coba kita lihat lagi kutipan yang lainnya. Berarti Pinayu harus ada di daftar pustaka. Terus ini Muhibin. Nah, kita coba Muhibin. Nah, kalau Muhibin ada nih. Berarti udah clear. Dia udah centang. Muhibin ada. Nah, kita cek lagi. Pokoknya yang dicek oleh pengelola jurnal akan seperti itu. Sehingga saya khawatir barangkali nilai saya dan pengelola jurnal tidak sesuai. Nanti ya Sujana. Sujana juga nggak ada nih di daftar pustakanya Bu Salimatul. Jadi perlu dimasukkan ke daftar pustakanya. Warsono. Nah, kalau Warsono ada. Ini Warsono dikutip di pendahuluan, di daftar pustaka kita lihat. Ada Warsono dan Haryanto. Gitu ya. Bu Salimatul. Kalau untuk Bu Salimatul udah nggak ada yang harus diparaphrase, tapi ini udah bagus. Saya suka banget. Ini pasti udah nilainya udah sempurna ya. Kalau nilai dari sayanya udah sempurna, tapi saya khawatir ketika nanti pengelola jurnalnya memeriksa seperti itu tidak lulus, ya nanti akan jomplang nilai dari saya dan dari beliau. Nah, itu berarti catatan untuk Bu Salimatul di sini. Untuk yang dikutip harus ada di daftar pustaka atau benarkan nama-nama yang dikutip sesuai dengan yang ada di daftar pustaka. Seperti ini kan tadi Anugrahayaninya ada, tapi dia bukan penulis ke-1, berarti diganti jadi penulis ke-1. Ini udah bagus, Bu. Ini udah 10, udah 12 halaman, ini udah bagus. Wih, hasilnya juga bagus nih. Jumlah siswa yang tidak tuntasnya sedikit. Ini mah udah siklus 2 udah selesai karena udah 89,7. Berarti tidak ada siklus 3. Di pembahasan nggak ada kutipan ya Bu ya. Saya sarankan sebagian kutipan ada di pembahasan. Ya, kesimpulan dan sarannya udah bagus, dibuat 1 paragraf. Udah Bu Salimatul tinggal itu aja.
Jadi meskipun di sini ada nih Fatur Rahman atau coba sebaliknya. Fatur Rahman apakah A dikutip enggak ya? Coba kita lihat. Fatur Rahman. Ah, R-nya 2. Fatur Rahman. Di atasnya nggak ada. Berarti si Fatur Rahman itu jangan ditulis di daftar pustaka kalau di atasnya nggak ada. Kalau di PKP itu kan ada ngutip Fatur Rahmannya, ya udah pengutipannya juga dimasukin lagi aja di sini, di isinya. Itu saja mungkin untuk Bu Salimatul. Paham, Bu? Paham, Pak. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ininya udah bagus, insya Allah saya akan ngasih yang terbaik juga untuk Mbak Salimatul. Ya, terima kasih. Ya. Dari yang lainnya ada yang ingin bertanya? Ada Pak Diki di sini. Aduh, saya pingin yang Pak Diki nih, yang Pak Diki masih belum. Kalau nanti Pak, Pak ya. berarti untuk pengutipan itu untuk daftar pustaka itu kan minimal 10 juta 10, gitu ya. Berarti ya. iya, berarti di pendahuluan itu harus sesuai gitu, harus Ya, 10 harus juta. dikutip. Ya, pokoknya nggak hanya pendahuluan, Bu. Pendahuluan, pokoknya itu tuh memuat dari pendahuluan sampai hasil dan pembahasan, itu semuanya 10 pengutipan. Gitu. Iya, sesuaikan dengan daftar pustaka seperti itu. Ya, sesuai dengan daftar pustaka. Jangan sampai di pengutipan dari pembahasan dan hasil sampai dari pendahuluan sampai hasil dan pembahasan nggak ada kutipannya, tapi di daftar pustaka ada. Nantinya itu nggak sahih. Jadi nanti nggak terhitung. Disalahkan. Terus juga jangan sampai sebaliknya. Di pengutipan ada tadi misalnya ada itu tapi di Purwono tapi di daftar pustakanya itu nggak ada. Nah, itu juga salah. Nanti mereka akan pengelola jurnal akan ngeceknya hanya itu saja. Kriteria pengecekannya hanya itu saja. Dia nggak lihat berapa halamannya, hasilnya apa isinya, nggak lihat itu. Tapi dia hanya ngecek kayak gitu yang cepat itu, Ctrl F, misalnya Purnomo, misalnya diisi nggak ada, di daftar pustaka ada, ini udah salah gitu. Dia akan ngecek kayak gitu. Khawatirnya masih mending kalau misalkan, ya gimana? Boleh, boleh. Kalau untuk plagiasinya gimana ya, Pak? Apa? Kalau untuk persentase plagiasinya. Kalau untuk persentase plagiasinya kan, Bu Rahayu baru bergabung? Iya, Pak, maaf saya baru bergabung. Ini nanti saya akan kirim Ibu 3 ini, 3 software yang Ibu bisa gunakan. Nanti di Ibu kan udah muncul nggak ininya Bu persentasenya? Yang di tampilan Bu Rahayu? Muncul? Iya, muncul, Pak. Bisa diklik? Saya belum buka e-learning ya, sebentar ya, Pak. Ya. Nah, coba sambil share screen aja Bu, biar teman-temannya bisa lihat gimana cara ininya. Jadi saya nggak perlu kirim ke grup. Oh ya, baik ya Pak, sebentar dulu. Ya. Oke, sambil menunggu yang saya sambil ini aja ya, sambil ngobrol. Untuk yang Bu Ani, alhamdulillah formatnya udah sesuai, Ibu. Tinggal pengurangan tingkat plagiasinya saja. Nah, sekarang ini yang Bu Metra tadi udah ya, formatnya udah sesuai. Tinggal pengurangan tingkat plagiasinya saja. Untuk yang Bu Lela, untuk yang Bu Lela, alhamdulillah sekali formatnya sudah sesuai.
tinggal pengurangan plagiasinya saja. Bahkan saya suka nih dengan isinya Bu Lela. Oke. Nah, ini daftar pustakanya udah banyak tapi kurang artikel kayaknya. Ini kebanyakan buku ya Bu Lela ya. Nah, jadi Iya, tambahin lagi ya. Tambahin lagi artikelnya ya Bu, karena dia minta minimal 5 artikel. Ya. Kalau secara keseluruhan minimal itu 10 daftar pustaka, jadi bisa aja misalnya artikelnya 7, bukunya 3 itu bisa, tapi artikelnya jangan kurang dari 5. Ini tinggal tambahin aja. Kalau menambahkan artikel di daftar pustaka, berarti harus mengutip juga di di pembahasan. Jadi kutipannya pendek aja, misalnya sesuai dengan penelitian siapa. Nah, gitu aja, dalam kurung siapa kan itu bisa dituliskan berapa artikel dalam satu kalimat. Misalnya hasil di sini Bu Lela misalnya di pembahasannya ada tuliskan. Selain itu, pada siklus 2 ini banyak interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa serta siswa dengan siswa. Hal ini menjadi bukti bahwa pembelajaran itu sangat menarik sesuai dengan artikel siapa, misalnya Ani 2019, Nugraha 2020, Nuraini 2021. Nah, itu udah 3 artikel tuh. Jadi bisa dimasukkan ke daftar pustaka meskipun dalam pengutipannya hanya sekali, dalam satu kalimat. Kayak gitu. Pak. Ya. Iya, Pak. Baik. Udah, ini Bu Rahayu, gimana coba back lagi tadi biar teman-temannya lihat. Ya, sebentar ya, Pak. Ya. Nah, Ini, jadi diklik ini ya, Pak. Ya, diklik itu. Sip. Nah, Ibu kan udah kelihatan tuh yang merah-merahnya. Ya, Itu sebentar, harus Pak. Oke, klik persentasenya. Ini rada loading. Paling cepat 1 menit. Paling lama 5 sampai 10 menit. Tergantung jaringan juga. Dan tergantung besarnya plagiasi. Kalau plagiasinya lebih dari 90% itu bisa sampai 10 sampai 15 menit. Harus sabar banget. Belum keluar ya Bu ya? Coba Iya, reload belum, aja Bu. Pak. Tadi sih cepet, Pak. Tadi cepat. Oke, Coba back diulangin lagi lagi ya, aja. Pak. Back lagi aja. Kalau lama gitu aja. Coba ulangi lagi. Ke bawah. Iya. Kalau misalkan nanti mau upload ulang, klik remove dulu, remove submission, lalu upload ulang tugas Bapak Ibu dengan mengganti nama filenya. Kan kalau ini tugas 4 Karil Rahayu Purwataningsih 8 revisi Karil. Misalnya diganti aja revisi 2 Karil, gitu aja ya. Biar dia bisa menerima. Kalau nama filenya sama, nanti dia nggak akan menerima. Oke. Nah, itu Ibu bisa download ya. Itu Ibu bisa download atau nggak di-download pun dilihat dari sini juga bisa di-scroll ke bawah. Coba scroll ke bawah, Bu. Ini udah bagus format atasnya udah sesuai. Nah, misalnya yang hijau itu tuh yang hijau itu saya coba ini ya, Bu. Coba udahin aja share screen-nya. Iya. Bentar, Pak. Oke. Pendidikan merupakan kegiatan. Oke. Nah, tadi kan yang Ibu. Oke, kita ulangi lagi untuk menggunakan spinner.
sebentar. Bu Rahayu. Aduh. Tadi yang mana Bu yang hijau tuh yang ini ya misalnya ya. Ini hijau nggak pembelajaran matematika dianggap pembelajaran? Atau berwarna nggak? Mau warnanya hijau atau warnanya merah? Coba kita lihat dulu Sebentar, sih. Pak. Yang paragraf kedua ya, Pak? Ah, Enggak, yang pas di kalimat keduanya aja, Pak. Oh, kalimat keduanya. Bentar. Atau yang ini aja deh nih. Dari mulai sini ya. Pada siklus 1 sampai selama pembelajaran. Coba kita ini. Pada siklus. Pokoknya yang berwarna itu di copy aja. Di copy. Ini kelihatan share screen-nya? Kelihatan, Pak. Nah, ini saya biasa pakai yang ini. Di paste. Nah, kalau misalkan ngopinya dari apa namanya? Word itu nggak akan seperti ini kalau ngopinya dari PDF. Harus dirapihkan dulu karena dia memang tinggal klik split and rewrite. Tunggu dulu. Nah, ini berarti ada yang bertambah. Meningkat. Oh, ini harus dirapihkan dulu. Spasi. Oke. Ininya, nah Ibu nanti spread kan udah diklik. Nah, nanti Ibu akan dikasih rekomendasi kayak gini, adjust text. Ibu baca lagi karena kita juga harus bahasa Indonesianya yang baik. Mereka software ini menyarankan untuk mengganti beberapa kata dengan sinonimnya. Misalnya kan ini hanya di sini dia sarankan cuma. Berarti kalau misalkan karena cuma ini nggak bagus, jadi ganti dengan hanya atau sekitar aja ya. Nanti bisa kalau nggak ada katanya di sininya aja langsung ganti sekitar kan sama aja. Oke. Ini biasanya sekarang berbayar kok. Cars. Which one is cars? Nah, pada daur pada siklus pada siklus 1 kurang lebih 8 murid yang tuntas. Ini bisa diganti kayak gini ya Bu ya. Peserta didik. Sedangkan yang belum tuntas KKM sebetulnya saya biasa gunain ini tapi ternyata sekarang harus berbayar. KKM sebesar 17 murid. Nah kan di sininya sebesar di sininya peserta didik. Persentase peserta didik yang tuntas. Yang tuntas KKM semakin tinggi semakin tinggi sebanyak 60%. Pokoknya ini harus dibaca lagi, dibaca ulang. Nanti kalau sudah ini kopikan, lalu ganti dengan yang tadi itu diganti dengan ini Bu. Nah nanti ketika diupload ulang biasanya akan turun ya, karena ini tuh maksudnya kenapa dia berwarna karena ada artikel atau sumber lain yang sama persis menuliskan seperti ini ya. Jadi kita harus ganti dengan sinonim atau memparafrase lagi.
Misalnya kalau terampil dalam memparafrase sendiri tanpa software pun bisa. Misalkan oleh sebab itu diganti dengan demikian, penelitiannya diganti dengan studi. Studi ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan atau sinonim dari meningkatkan dan lainnya. Gitu ya, Bu Rahayu. Ya, baik Pak. Terima Jadi kasih. sama-sama. Jadi untuk menurunkan plagiasi ini boleh diperhatikan yang berwarnanya, bisa langsung diparafrase sendiri, diubah kalimat sendiri, tadi kata Bu Lela, atau juga kalau misalkan kurang terampil, silahkan boleh menggunakan software yang nanti direkomendasikan, namun software tersebut juga karena namanya software, jadi tidak sepenuhnya benar, sehingga harus diverifikasi dulu oleh kitanya, gitu. Itu saja mungkin. Dari Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin disampaikan? Harapan Saya, saya. Pak. Oke, boleh, mangga. Siapa? Salimah. Oh iya, Bu Salimatul, monggo. Penelitian terdahulu yang relevan itu kalau dimasukkan di Karil, bagusnya ditaruh di bagian yang mana, Pak? Pendahuluan kah, pembahasan kah, di mana? Oke. Dua-duanya juga bisa, Ibu. Dua-duanya bisa, asalkan nyambung dengan kalimat sebelumnya. Cuman kalau saran saya lebih dimasukkan saja ke hasil dan pembahasan. Misalnya kan Ibu udah dapat nih hasilnya. Nah, jadi ada penelitian terdahulu misalnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nugraha 2021 yang menyatakan bahwa Pak, apa? untuk memperkuat berarti ya? Iya, untuk memperkuat. Jadi di pembahasan itu mengutipnya tuh memperkuat hasil yang sudah Ibu bahas ya, itu untuk pembahasan atau juga yang bertolak belakang. Misalnya ada penelitian yang bertolak belakang nih. Ada yang mengatakan bahwa metode apa Ibu? Metode SAS misalnya ya, metode membaca SAS atau metode kooperatif atau model pembelajaran problem based learning itu tidak efektif. Tapi di pembelajaran Ibu efektif, itu dimasukkan aja ke sana di hasil dan pembahasan. Hal ini bertentangan dengan misalnya penelitian sebelumnya dilakukan bahwa misalnya hal ini memperbaiki hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa model pembelajaran problem based learning tidak sesuai misalnya. Tapi dalam penelitian ini model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan misalnya kemampuan pemahaman siswa. Itu ya. Masukkan aja di pembahasan biar pembahasannya ada kutipan. Karena nanti akan dicek pendahuluan harus ada kutipan, metode penelitian harus ada kutipan, pembahasan harus ada kutipan. Kecuali abstrak dan juga kesimpulan saran itu tidak diperbolehkan ada kutipan. Kalau abstrak dan kesimpulan ada kutipan itu disalahkan. Gitu. Ya? Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ini untuk close share screen. Oke. Gitu ya harapannya, formatnya sudah sesuai. Tadi juga ada beberapa yang sesuai. Mungkin untuk yang belum sesuai, saya harapkan formatnya disesuaikan lagi. Di mana menulis pendahuluan itu jangan di tengah, tapi di pinggir kiri. Terus juga metode jangan di tengah, tapi di pinggir kiri dan lainnya. Hanya abstrak dan judul yang di tengah. Oke, silahkan ada lagi pertanyaan atau kita cukupkan. Mangga saya serahkan kepada Bapak Ibu di sini. Pak, Assalamualaikum, maaf. Pak. Pak, Assalamualaikum, Pak. Ya, gimana Bu Anggi? Siap. Maaf Pak, tadi Anggi baru upload, terus plagiasinya 64. Nah itu kalau kalau sudah di paraphrase itu di remove ya, atau remove aja sekarang? Di remove, nanti upload ulang lagi. Oh iya. Ya, upload ulang lagi. Oh iya Ibu, nanti nama filenya yang baru itu ganti.
dengan misalnya pokoknya ganti aja lah, misalnya Anggi dalam kurung revisi 1 misalnya. Masih iya, iya. masih belum memenuhi, remove lagi, upload lagi, Anggi revisi 2 gitu ya. Jangan sama dengan file sebelumnya. Iya, iya, iya. Pokoknya harus kurang dari 30% hingga 19 Desember ya. 19 Desember itu batas terakhir. Terus Betul. itu Pak, itu termasuk judul juga kok plagiasi itu merah-merah Nah, semua. berarti Gimana Pak kalau judul? Atau berat- diubah judulnya? berarti judulnya harus diubah, harus dibalik atau Oh. diparaphrase lagi aja. Ya. Oh, iya, iya. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk diubah, ya tidak apa-apa, biarkan saja, tapi yang lainnya harus diubah. Karena kan ada 30% tuh yang bisa kita pegang. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Bapak mau tanya, Baik, Bu Rahayu, mangga. itu untuk batas upload di tugas 4-nya sampai tanggal 19. Namun Mm-mm. untuk Halo? di link karilnya itu tanggal berapa ya Pak? Apa tanggal 19 juga batasnya? Gimana Bu? Tadi Putus-putus sempat ya, Pak? hilang. Iya, putus-putus. Iya, kan kalau untuk batas akhir penguploadan tugas 4 itu tanggal 19. Namun untuk penguploadan di link karilnya sendiri itu tanggal berapa ya, Pak? Oh, saya tegaskan kembali, untuk Karil ini tidak mengupload selain di e-learning. Oh. Jadi hanya diupload di tugas 4 sama nanti yang KB 14 itu yang final, yang sudah persentasenya sudah kurang dari 30% itu upload di situ. Di KB 4 KB berapa itu tuh? KB terakhir tuh. 14 ya, Pak? KB 14 itu. 14. Nah, KB 14 ini kurang sebelum dari 19 ini ya. Apa namanya? 19 Desember. Pokoknya jangan sampai lebih dari 19 Desember di KB 14 ini. Jadi KB 11 ini hanya untuk melihat plagiarismenya. Kalau misalkan di KB 11 ini plagiarismenya udah cukup, udah kurang dari 30%, langsung bisa upload di KB 14. KB 14 itu mulai dibuka 28 November. Jadi hari Senin nanti ya. Tapi ingat jangan dulu upload kalau misalkan di KB 11-nya masih lebih dari 30%. Dan itu. Ya. Begitu Baik, ya. terima kasih, Pak. Oke. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Buat Bapak Ibu yang baru hadir, untuk menurunkan plagiarisme dan lainnya, bisa di-search di YouTube atau bisa nanti lihat ulang video ini ya. Ada beberapa mungkin rujukan atau saran yang bisa dipergunakan. Oke, kita cukupkan aja atau ada hambatan lainnya? Mangga nanti saya ingatkan kembali untuk karya tulis ilmiah ini yang diminta yang pertama itu adalah formatnya sesuai ya, maksudnya yang tadi dikemukakan, penulisannya sesuai, ukuran kertasnya sesuai, hurufnya sesuai dan lainnya. Lalu yang kedua yaitu tingkat plagiasinya tidak lebih dari 30%. Lalu yang ketiga yaitu daftar pustakanya maupun pengutipannya itu paling sedikit adalah 10 referensi, di mana dalam 10 referensi itu minimalnya paling sedikit ada 5 artikel yang dirujuk terbitan 5 tahun terakhir. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Jika nanti ada kesulitan, hambatan, silahkan boleh chat saya di grup ya maupun personal. Namun mohon maaf apabila dibalasnya tidak secara langsung ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Namun mohon maaf sebelumnya saya izin untuk mengambil gambar. Jadi Bapak Ibu mohon untuk menyalakan kameranya sebagai laporan pelaksanaan web ini telah diselenggarakan. Oke. Enggak, saya kasih waktu dulu, silahkan bisa diaktifkan kameranya. Panggi, Bu Tuti, Bu Salimato, apabila berkenan, silahkan. Oke, sebentar. Oke, Bu Anggi, ya, baik, mungkin sedang di perjalanan. Oke, Bapak Ibu, saya izin mengambil gambarnya, 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi ya, sebentar.
ini dimasukin dulu. Sebentar. Maaf banget. Bentar, ini loading buat simpan gambarnya. Oke. Satu kali lagi ya, mohon izin. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya doakan semoga semua urusan Bapak Ibu dilancarkan dan juga dapat lulus ya. Paling mungkin jangka pendeknya dapat lulus karir ini, jangka panjangnya dapat lulus dari UT ini, dan juga mungkin kedepannya karir Bapak Ibu dilancarkan lagi, diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan selalu dalam setiap urusannya. Saya memohon maaf apabila selama membantu Bapak Ibu saya banyak kekurangan, salah kata, perbuatan dan lainnya. Mohon dimaafkan. Mangga nanti untuk selanjutnya mungkin ini pertemuan terakhir kita. Apabila ada hambatan bisa ditanyakan saja ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak banyak Rizwan. Bapak. Ya, sama-sama Bu. Enggak. Teman-teman semangat. Ya, semangat Pak. Izin teman-teman mau pamit. Ya, Pak Heri. Sehat-sehat Pak. Amin.